Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sangat rasional. Selain ajarannya yang dapat diterima dengan logika, juga secara kejiwaan, Islam sangat cocok dengan fitrah manusia yang condong terhadap kebenaran, yang hanya ada di dalam agama Islam. Oleh karenanya, sejatinya agama Islam adalah agama yang mencerdaskan bagi para pemeluknya, baik cerdas secara intelektual maupun cerdas secara spiritual, atau dengan kata lain cerdas transenden, sehingga Islam mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menjadi hamba-hamba yang cerdas. Maksud cerdas di sini, sebagaimana Islam berhasil mencetak kader-kader Islam di masa lalu, seperti para sahabat Rasulullah SAW yang demi mempertahankan keyakinan terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, mereka rela dan siap mengorbankan segala apapun yang ada di dalam diri mereka, baik itu harta dan jiwa mereka, karena keyakinan yang tertanam di dalam jiwa mereka itu semuanya mereka persembahkan sebagai bentuk jual beli dengan zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti daripada ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu dalam rangka mencetak hamba-hamba Allah yang mempunyai kecerdasan transenden, yang siap bertauhid tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh sebab itu, substansi dari ajaran Islam adalah sejauh mana kita bisa menyesuaikan hidup kita, baik diri, keluarga, lingkungan, negara, bahkan skala mendunia, dengan contoh yang sudah sangat sempurna, yaitu uswah hasanah Rasulullah SAW. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, mulianya ajaran Islam ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Terkhususnya sudut pandang Islam dalam memandang mulianya seseorang. Kalaulah di zaman para nabi dan para rasul Allah, mulianya seseorang dilihat dari iman dan takwanya, maka sama halnya hari ini, mulianya seseorang tolak ukurnya masih iman dan takwa. Yang dimaksud iman dan takwa di sini tentu bukan hanya isapan jempol semata, melainkan iman dan takwa harus bisa terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dengan istilah lainnya, kehidupan kita harus dalam rangka pembangunan keimanan dan ketakwaan, yang ketika ditinjau daripada ipolexos budahan kamilkum, itu semua harus dijadikan sarana dalam rangka pembangunan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah ada sudut pandang yang lain selain iman dan takwa, maka sudah bisa dipastikan ada kekeliruan yang terjadi di dalam cara berpikirnya, yang pasti akan berdampak kepada bagaimana seorang tersebut bersikap dan berperilaku di dalam menjalankan statusnya sebagai seorang mukmin dan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak bisa melindungi kalian sedikit pun dari siksa Allah, hanya saja kalian memiliki kekerabatan denganku, yang aku akan terus jalin silaturahmi selama di alam dunia. Hadis di atas adalah merupakan gambaran bahwa di zaman Rasulullah pun, orang-orang yang punya keterikatan nasab dengan Rasul tidak menjadi jaminan terbebas dari siksa Allah, manakala tidak tertanam di dalam dirinya keimanan dan ketakwaan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan dan contohkan tentunya. Sehingga ini menjadi pengingat untuk kita semua, bahwasanya apalah arti dari keterikatan nasab manakala tidak ada keterikatan secara ideologi. Yang dimaksud
keterikatan secara ideologi di sini adalah bagaimana Islam yang kita jalankan hari ini hanya beruswahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain, tidak terputusnya secara benang merah antara penegakan Islam hari ini dengan penegakan Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wazan, yang merupakan timbangan, dan hari ini kita merupakan mauzun ataupun yang ditimbang dengan wazannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau mengutip ungkapan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang Imam Al-Ghazali berkata, boleh jadi mereka yang menyandarkan harapan dengan berpegang pada kesolehan dan ketinggian derajat bapak-bapak mereka, seperti tertipunya keturunan Alawiyah dengan nasab mereka, tapi bertentangan dengan perilaku bapak-bapak mereka. Bertentangan dengan perilaku bapak-bapak mereka dalam ketakutan, ketakwaan, dan kewarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menduga bahwa mereka lebih mulia di sisi Allah dari bapak-bapak mereka. Padahal bapak-bapak mereka dengan derajat kewarakan dan ketakwaan yang tinggi tetap merasa takut akan siksa Allah. Sedangkan mereka dengan perilaku yang amat keji dan fasik tetap merasa aman. Boleh jadi hal tersebut adalah puncak tipuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, cukuplah peringatan Rasul dengan hadisnya tadi menjadi tadzkirah buat kita hari ini, bahwa ikatan biologis atau dengan istilah lain ikatan nasab bukanlah menjadi parameter mulia dan tidaknya seseorang di hadapan Allah, dan parameter selamatnya seorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi wahai sahabatun Islam TV rahimakumullah, sebaliknya, sebagaimana kita ketahui, Salman Al-Farisi bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan kerabat Rasulullah secara nasab, juga bukan berasal dari Jazirah Arab, melainkan ia adalah orang Persia. Akan tapi walaupun demikian, ia diakui oleh Rasulullah sebagai ahlu baitnya, insyaallah, ya, ataupun keluarga Nabi. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Salman bagian dari ahlul bait kami. Kenapa bisa demikian? Sebab ia beriman lagi patuh pada Rasulullah. Sehingga kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah SAW. Ibnu Athaillah pernah berkata, yang artinya yang dinamakan patuh adalah seorang pengikut seolah menjadi bagian dari orang yang dia ikuti. Meskipun orang yang mengikuti adalah orang lain atau bukan keluarga. Sebagaimana tadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang diakui sebagai ahlul bait Rasulullah SAW meskipun beliau berkebangsaan Persia. Karena itu mengikuti sikap Rasul bisa menjadikan seorang Salman Al-Farisi nyambung kepada Rasulullah. Begitu pula sebaliknya. Walaupun keluarga Rasul jika tidak patuh terhadap ajaran Nabi, tidak mengikuti uswah Rasulullah SAW, ia bisa terputus secara mata rantai kekeluargaan dari Rasulullah SAW. Sahabat Islam TV rahimakumullah, menjadikan nasab sebagai standar kemuliaan dalam ajaran Islam merupakan suatu kekeliruan. Ya, manakala tidak dibarengi dengan standar-standar penilaian yang ada dalam Al-Quran. Sehingga bisa jadi fenomena hari ini banyak anak-anak kiai, anak ustadz, anak tokoh, anak seorang pemimpin, bahkan anak seorang ulama sekalipun yang justru perilakunya sehari-harinya sangat bertolak belakang dengan status yang melekat dengan orang tuanya. Bahkan cenderung berseberangan dengan gelar-gelar yang melekat kepada orang tuanya. Disebabkan apa? Disebabkan sudah merasa cukup dengan gelar yang ada di dalam diri ayahnya. Atau bisa jadi mempunyai pemahaman dengan gelar orang tuanya itu, ya, atau fenomena hari ini ada orang tua yang menanamkan kepada anak-anaknya perihal jejak rekam keturunan leluhurnya yang dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan dengan nasab-nasab yang lain misalkan. Ya, baik mungkin dianggap mempunyai kelebihan dalam bab hartanya, sehingga mewariskan sifat materialistik dan mengukur mulianya seseorang dilihat dari banyak dan tidaknya harta. Ada juga orang tua yang menanamkan kepada anaknya bahwa silsilah keluarganya adalah merupakan silsilah yang terpandang, sehingga menganggap silsilah di luar keluarganya itu keluarga yang
berada secara standar di bawah keluarganya. Nah, itu merupakan satu fenomena hari ini yang kita tidak bisa bersembunyi dari fenomena seperti itu, gitu ya. Karena faktanya justru kalau kita melihat sejarah, ya, melihat sejarah seorang Nabi Nuh alaihissalam, beliau mempunyai anak seorang Kan'an, tapi justru oleh Allah Subhanahu wa taala digelari Kan'an ini bukan menjadi ahlu bait ataupun nasab seorang Nabi Nuh. Kenapa? Karena tadi tidak ada ikatan secara ideologis. Sahabat Indonesia TV rahimakumullah. Kendati nasab bukan menjadi acuan parameter kebenaran, akan tetapi ada ayat Allah yang menjelaskan nasab yang satu ikatan tauhid akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah dengan seluruh keturunannya. Yang Allah jelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq." Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke dalam tempat-tempat mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu, atas kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. 4 ayat di atas adalah gambaran ikatan nasab yang ditindaklanjuti dengan ikatan ketauhidan. Sehingga malaikat pun menyambut kedatangan mereka karena kesabaran mereka dalam menjalankan nilai-nilai prinsip ketauhidan selama di alam dunia. Sehingga gambaran nasab yang akan membawa keberuntungan di hadapan Allah adalah nasab yang memang dibingkai dengan agenda luar biasa. Yang dengan agenda itu, setiap anggota keluarga dari mulai ayah, ibu, anak, cucu, buyut, bahkan sampai 7 keturunannya difahamkan dengan agenda yang jelas dan terarah. Yaitu beragendakan sebagaimana para nabi dan rasul Allah menjalankan agenda itu, yakni mentegakkan ad-din. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa aqimuddin wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi ma yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Syahid dari ayat tersebut adalah supaya kita senantiasa menjadikan visi misi para nabi dan rasul sebagai visi misi yang dijalankan dalam memelihara nasab kita, agar silsilah nasab bukan hanya menjadi kebanggaan di hadapan manusia saja dengan mengejar segala bentuk kesuksesan hal ihwal dunia semata, melainkan nasab kita harus terlibat dalam proses penegakan ad-din sebagaimana para nabi dan rasul contohkan. Dan juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan kepada zuriat kita akan bahaya makar-makar orang musyrik yang telah menanamkan rasa kebencian terhadap agenda yang suci ini. Sehingga sudah bisa dipastikan mereka orang-orang musyrik akan senantiasa berusaha menanamkan kepada para keturunannya untuk bisa membumi, hanguskan dan memadamkan cahaya Allah di muka bumi ini dengan segala daya dan upaya serta berjuta program akan mereka kerahkan dalam rangka menghentikan keberjalanan risalah di bumi Allah ini. Maka tatkala kita lengah dalam mengawal nasab atau zuriat kita, tidak menutup kemungkinan zuriat kita justru akan menjadi suksesi daripada keberjalanan agenda-agenda kemusyrikan.
Dikarenakan bisa saja secara kasat mata agenda kemusyrikan lebih menggiurkan dan lebih menguntungkan tatkala dilihat dari sisi materialnya. Akan tetapi di balik itu, di balik melimpahnya material dari agenda kemusyrikan, justru disitulah kehinaan yang sesungguhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sahabat Islam TV rahimakumullah, mengakhiri sesi kali ini, saya akan tutup dengan sebuah ungkapan dari seorang Imam Syafi'i rahimahullahu an. Beliau berkata, "Laisal fata man yaqulu hadza bi, walakinal fata man yaqulu ha anadha." Yang artinya seorang pemuda bukanlah yang berkata, inilah bapak saya. Tapi seorang pemuda adalah yang berkata, inilah saya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda demi Allah hanya dengan ilmu dan ketakwaan. Aku qouli hadza, nastaghfirullah wa lakum, jihadu fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.